perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang perkembangan pembangunan ekonomi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Niluputu Padmayanti dengan NIM 20075111016, saya sendiri Niputu Putriasi dengan NIM 20075111026, Nimadirina Karnila dengan NIM 20075111030, Niketut Sri Darmayani dengan NIM 20075111041, Niluh Elia Chandra Dewi dengan NIM 20075111076, dan Alfandi Junaidi Putra dengan NIM 20075111248. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi, yang kedua, perkembangan pembangunan ekonomi, yang ketiga, faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, dan yang terakhir, faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan juga pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan struktur sosial, politik, nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonomi. Adapun 4 sifat penting pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, merupakan proses dalam perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus yang tidak insidental. Yang kedua, merupakan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, dalam hal ini peningkatan GDP dan juga GNP. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Dan yang keempat, merupakan kenaikan pendapatan per kapita yang disertai dengan perkembangan teknologi. Nah, dalam hal ini tidak hanya serta-merta meningkatkan pendapatan per kapita, akan tetapi juga memperhatikan laju perkembangan teknologi. Perkembangan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang ditandai dengan proses perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang ada di negara bersangkutan yang mencakup pertumbuhan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini dikaitkan dengan masa klasik yang ada di Eropa pada abad ke-19, sedangkan pembangunan ekonomi dikaitkan dengan permasalahan ekonomi yang ada di dunia. Nah, perkembangan pembangunan ekonomi ini berarti sebuah proses perubahan struktur ekonomi secara keseluruhan. Perkembangan pembangunan ekonomi dunia. Setelah ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok di akhir 2019, pada tahun 2020 kembali muncul ketidakpastian ekonomi akibat serangan COVID-19. Nah, ketidakpastian ini membawa pasar dalam kepanikan, di mana pasar keuangan tumbang serta nilai tukar mata uang menjadi menurun. Sebagian besar negara juga mengalami kontraksi dalam perekonomiannya. Nah, di slide sudah ditunjukkan gambar mengenai pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, yakni Amerika Serikat, Singapura, Korea, Tiongkok, dan Jepang pada saat terjadinya serangan COVID-19 di tahun 2020. Nah, dari tahun ke tahun, di setiap negara pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi dalam perekonomiannya, guna meningkatkan serta memperbaiki perekonomian di suatu negara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kita masuk ke poin perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. Kita masuk ke presiden pertama yaitu Soekarno di tahun 45 hingga 67. Yaitu yang pertama adalah pembangunan ekonomi dimulai pada tahun 50-an. Lalu yang kedua itu adalah laju pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi seutuhnya. Lalu yang ketiga adalah terjadi inflasi dan harus dilakukan senioring. Lalu yang keempat adalah permasalahan yang dominan terjadi pada saat itu adalah inflasi dan juga korupsi. Lalu kita masuk ke era Soeharto di tahun 67 hingga 98. Itu yang pertama adalah pendapatan per kapita turun sampai tingkat terbawah. Lalu yang kedua adalah terjadi hyperinflasi. Dan yang ketiga adalah pembangunan industrialisasi berpengaruh kecil. Lalu kita lanjut ke presiden ketiga yaitu B.J. Habibie di tahun 98 hingga 99. Yaitu yang pertama adalah target inflasi mencapai 80% tidak tercapai akibat badai El Nino. Lalu yang kedua adalah 56% penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Lalu kita masuk ke presiden keempat yaitu Abdurrahman Wahid di tahun 99 hingga 2001. Yaitu yang pertama adalah pada tahun 2000-an pemulihan ekonomi itu menguat. Lalu yang kedua adalah tingkat pengeluaran konsumsi mengalami peningkatan. Lalu yang ketiga adalah laju inflasi mencapai 9,35%.
Lalu kita lanjut ke presiden selanjutnya, yaitu adalah Megawati Soekarno Putri di tahun 2001 hingga 2004, yaitu adalah program pemulihan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah pada tahun 2004 kestabilan ekonomi makro tetap terjaga, lalu PDB masih sangat rendah. Lalu kita masuk ke era Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu di tahun 2004 hingga 2009. Itu yang pertama adalah penyelenggaraan infrastruktur summit. Lalu yang kedua adalah perbaikan iklim investasi. Yang ketiga adalah permintaan yang tinggi dengan realisasi produksi yang menurun. Lalu yang keempat adalah peningkatan defisit dalam neraca perdagangan. Lalu kita lanjut ke presiden selanjutnya, yaitu Joko Widodo di tahun 2014 hingga 2019, yaitu adalah daya beli masyarakat melemah. Lalu yang kedua adalah pemberlakuan informasi kebijakan radikal. Lalu tax ratio hanya 10-11% dari PDB. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Di mana di negara-negara sekarang yang disebut sebagai negara berkembang, perhatian terhadap pembangunan ekonomi dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama yaitu, pada masa itu, kenyataannya banyak negara-negara berkembang yang masih menjadi negara jajahan. Saat itu, para pendiri tidak memikirkan masalah pembangunan di negara jajahannya. Pada umumnya, mereka membangun daerah jajahannya yaitu untuk menciptakan keuntungan bagi negara mereka sendiri, bukan untuk mensejahterakan negara jajahannya. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan di negara jajahan itu pada umumnya bertujuan untuk menciptakan pasar hasil industri yang berada di negara jajahan, atau untuk menyediakan bahan-bahan mentah yang diperlukan. Yang kedua yaitu perhatian pemerintah negara-negara yang dijajah tersebut masih terpusat pada usaha untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah, sehingga perhatian untuk masalah pembangunan ekonomi masih terabaikan. Yang ketiga yaitu kurangnya usaha dari pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi, karena yang menjadi tujuan mereka saat itu adalah memperjuangkan kemerdekaan, sehingga mereka mengesampingkan masalah pembangunan ekonomi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang keempat yaitu masih banyaknya para ahli ekonomi yang belum melakukan penelitian dan analisis mengenai ekonomi pembangunan. Kemelesetan ekonomi dan pengangguran masih menjadi pusat perhatian oleh para ahli-ahli ekonomi barat. Karena pada 3 dasawarsa abad itu, masalah pengangguran dan depresi merupakan masalah dunia. Yang kelima yaitu negara-negara penjajah tidak mementingkan pembangunan ekonomi di negara jajahannya. Mereka datang ke sana hanya untuk kepentingan terhadap sumber daya yang ada di daerah jajahan. Hal ini terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Yang keenam yaitu perhatian para ahli ekonomi masih terpusatkan terhadap bagaimana cara mengatasi masalah yang menimbulkan resensi yang melanda dunia pada tahun 1930-an. Dari beberapa faktor penyebab tadi menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi dan studi mengenai ekonomi lebih ditunjukkan pada negara-negara berkembang yang merupakan negara bekas jajahan. Tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi negara-negara maju dan negara bekas jajahan. Hal ini sangat terlihat pada saat terjadinya Perang Dunia. Negara-negara yang tergabung ke dalam blok sosialis berebut pengaruh atas negara-negara berkembang yang termasuk blok kapitalis. Mereka saling memperebutkan pengaruh terhadap negara berkembang demi kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Akibat terjadinya Perang Dunia Kedua ini telah mempercepat proses pembebasan pemberian kemerdekaan pada daerah-daerah terjajah di Asia dan Afrika. Pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh negara-negara terkemuka di dunia barat menimbulkan kesadaran akan kewajiban untuk mengamati hak setiap masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Penjajahan dimulai dipandang sebagai penindasan yang perlu dihapuskan. Hal ini banyak tuntutan dari negara terjajah atas kemerdekaan. Bersamaan dengan perubahan-perubahan itu dan banyak negara yang sudah merdeka memperhatikan masalah pembangunan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap perkembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang kerap kali kita jumpai kebanyakan berada di negara-negara berkembang. Contohnya negara kita sendiri yakni Indonesia. Indonesia sendiri terhalang dalam pembentukan modal, meskipun kita tahu bersama negara kita ini memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka mendorong kehidupan masyarakat
di sektor-sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Adapun faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap perkembangan ekonomi terdapat 4. Yang pertama, keinginan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Yang kedua, keinginan negara-negara maju untuk membantu negara-negara yang berkembang. Yang ketiga, upaya mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka mencegah timbulnya paham komunisme. Yang keempat, untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai poin pertama dan poin kedua. Poin pertama, keinginan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Negara-negara berkembang seperti negara kita yakni Indonesia, Myanmar, Pakistan, dan negara-negara yang ada di Afrika. Negara tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang terbanyak dan masalah penduduk yakni kemiskinan tentunya sangat sulit untuk diatasi. Untuk itu, pembangunan ekonomi itu menjadi sangat mendesak dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan itu sendiri, masalah pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Yang kedua, negara-negara maju membantu negara-negara berkembang. Negara-negara maju umumnya memberikan bantuan kepada negara-negara yang masih berkembang atau sedang berkembang untuk mendukung pembangunan mereka. Alasannya yakni didorong oleh rasa perikemanusiaan. Selain itu juga bisa untuk mendapatkan dukungan politik seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang kerap memberikan perhatian terhadap negara-negara berkembang untuk mendapatkan dukungan politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu poin 3 dan poin 4. Poin 3 yaitu upaya mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka mencegah timbulnya paham komunisme. Setelah masa Perang Dunia Kedua, terjadi transformasi dalam perpolitikan dunia. Ideologi komunisme bermunculan dan mengakibatkan munculnya negara-negara yang berpaham komunis. Negara berpaham komunis yang lahir pada tahun 1917 adalah Rusia. Di Eropa, Jerman Timur menjadi negara komunis setelah berpisah dari Jerman Barat. Begitu pula sebagian negara Eropa Timur, yaitu seperti Bulgaria, Cekoslovakia, Hongaria, Romania, dan Polandia, turut didukung pemerintah komunis. Negara Asia juga dikuasai oleh pemerintah komunis, seperti Cina, Vietnam, Korea Utara. Perubahan ini dikenal dengan Perang Dingin. Namun, sejak akhir tahun 1980 sampai 1990, beberapa negara-negara tersebut sudah meninggalkan paham yang dianut sebelumnya dan menjalankan sistem ekonomi dan pemerintahan seperti yang dianut oleh negara-negara lainnya. Demikian pula Jerman Timur kemudian menyatukan diri dengan Jerman Barat. Setelah selesainya Perang Dunia Kedua, perseteruan tersebut memunculkan babak baru dalam keterkaitan antara negara-negara maju dan negara yang masih berkembang. Dalam usaha menghambat munculnya paham komunisme, negara maju dalam hal ini, Amerika Serikat mencari cara untuk membantu proses pembangunan ekonomi agar dapat bergerak cepat. Usaha tersebut diantaranya memberikan bantuan dana dan mengembalikan kondisi perekonomian di Jepang dan beberapa negara yang terdapat di Eropa Barat. Usaha lain dalam membendung komunisme di Asia adalah dengan memberikan bantuan dalam membangun, seperti Thailand, Korea, dan Taiwan. Amerika Serikat turut pula memberikan sokongan kepada negara-negara seperti India, Indonesia, Ghana, dan Mesir yang tidak berpihak untuk membendung paham komunis pada tahun 1950 hingga 1970-an. Baik, yang selanjutnya yaitu poin 4, usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Bantuan dari negara-negara maju kepada negara berkembang juga ditujukan untuk mempererat hubungan antar kedua negara. Sebagai contoh, posisi istimewa yang dimiliki Inggris di negara bekas jajahannya. Begitu pula halnya dengan Prancis. Kedua negara tersebut mendapat posisi dan hak istimewa
di negara-negara bekas jajahannya. Untuk itu, mereka masih dapat memasarkan hasil-hasil industri negara-negara tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri sejak masa penjajahan pun masih dapat beroperasi. Namun, persaingan perdagangan global yang terus mengalami perubahan mulai dekade 1980-an dari negara-negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, serta Cina berimbas mengurangi hubungan istimewa tersebut. Di Indonesia, pembangunan nasional dimulai sejak tahun 1969 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita pertama yang dilanjutkan sampai dengan Repelita ke-6. Sebelum masa Repelita tersebut, Indonesia sudah melaksanakan perencanaan dan pembangunan, namun terkendala oleh situasi politik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan struktur sosial, politik, nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonomi, yang dimana terdiri atas 4 sifat penting pembangunan ekonomi, yaitu antara lain, yang pertama ada proses dalam perekonomian, yang kedua ada upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yang ketiga ada peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, dan yang terakhir yaitu ada kenaikan pendapatan per kapita disertai dengan perubahan teknologi. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi sejak berakhirnya Perang Dunia II, yaitu yang pertama, pada masa itu kenyataannya masih banyak negara-negara berkembang menjadi negara jajahan. Yang kedua, perhatian pemerintah negara-negara yang dijajah tersebut masih terpusat untuk usaha membebaskan diri dari kekuasaan negara lain. Yang ketiga, kurangnya usaha dari pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, penelitian dan analisis mengenai pembangunan ekonomi di kalangan para ahli ekonomi masih banyak yang belum melakukannya. Dan adapun faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap perkembangan ekonomi, yaitu antara lain yang pertama, keinginan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Yang kedua, keinginan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu upaya mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka mencegah timbulnya paham komunisme serta usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Baik, sekian materi yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami akhiri presentasi pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.